Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua para pecinta channel Karunia Kaya dan para pengamal ilmu RDAY? Semoga Allah mudahkan segala urusan dan hajat panjenengan semua pasti terkabul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya gak? Ketemu saya gak? Pegang mic-nya. Ketemu saya gak? Ketemu. Oh, ketemu. Terakhir kemarin di Cipayung. Oh, Hotel Mega. Iya, habis itu saya terus nggak pernah. Oke. Kesini juga sering dulu. Kesini. Iya. Sehari-harinya apa? Kalau saya sih jualan es itu, es teler sama apa? Jualan es teler sama Es teler. Es teler isinya apa aja tuh? Alpukat sama nangka terus sama itu jelly gitu. Oh, nggak pakai kelapa? Enggak, cuma jelly. Terus suami saya pemborong, Pak Haji. Pemborong? Ya. Ngerjain apa? Iya, sembarang. Contohnya? Rumah, terus pemageran, fondasi, renov gitu. Oh iya. Iya. Jadi tinggal di Bekasinya di mana? Bekasi Rawalumbu. Rawalumbu. Iya, Rawalumbu. Jadi anak nomor 1 umur berapa kira-kira? Udah sekitar umur 19 tahun. Kegiatannya apa? Dia tadinya mau kuliah Pak Haji tapi nggak jadi. Laki perempuan? Perempuan. Nomor 2? Kelas 4 SD, laki-laki. Kelas 4 SD. Oh, jaraknya jauh ya? Iya. Nomor 3? Baru 1 tahun lebih 2 bulan. 1 tahun 2 bulan, lebih jauh lagi. Ya? Lebih jauh lagi. Iya. Umur setahun sama kelas 4 SD kan jauh ya. Iya. Kelas 4 SD sama umur 19 tahun lulus SMA jauh lagi ya. Iya Pak Haji. Jadi mbaknya umur berapa sekarang? Saya umur 36. 36. Suami tercinta kira-kira umur berapa? Itu jarangnya 7 tahun Pak Haji. Oh 7 tahun. Iya 7 tahun. Mbaknya 36. Berarti suami umur 42. Iya sekitar situ. Nah itu dia pemborong sendiri apa join? Itu sendirian Pak Haji. Dulu waktu saya sering kesini itu alhamdulillah lancar Pak Haji. Ini semenjak dari Cipayung udah ada 4 bulan sampai sekarang baru kesini sekarang. Udah itu semua Pak Haji, gak karu-karuan. Cipayung? Iya dulu kan habis ke tempat Pak Haji. Alhamdulillah itu kan lancar ya. Terus habis itu kan saya udah gak kesini-sini lagi. Iya. Sedekah subuh juga udah enggak. Itu sekarang udah hancur malah jadi utangnya banyak. Setiap hari. Jadi sedekah subuhnya Ibu udah berhenti? Iya udah ada 4 bulan Pak Haji. Mbak, sedekah subuh tuh pantang berhenti, nggak boleh. Jadi sedekah subuh tuh kayak napas. Sedekah subuh tuh kayak napas. Sedekah Jumat Barokah juga kayak napas. Orang yang sedekah subuhnya berhenti, nanti rezekinya berhenti. Memang ada makan, tapi dengan hutang. Iya bener Pak Haji. Makan tapi dengan hutang. Iya. Sekolah bisa dengan hutang. Iya bener Pak Haji. Hidup dengan hutang. Jadi orang yang hidupnya dari hutang, rumah nyicil, mobil nyicil, motor nyicil, itu orang yang gak pernah sedekah subuh. Tapi kalau dia sedekah subuh, terutama ke anak yatim kurung, itu otomatis motornya lunas, mobilnya lunas, rumahnya lunas, tabungannya banyak, rumahnya 1000 meter, mobilnya mewah. Sedekah subuh jangan bolong, nggak boleh. Iya besok mau mulai lagi. Paksain. Iya Pak Haji. Kita nggak makan nggak apa-apa, yang penting sedekah subuhnya nggak boleh bolong. Iya Pak Haji. Jadi kita nih hari ini misalkan nggak makan nih, dari pagi belum makan, cuman minum aja, nggak apa-apa. Yang penting sedekah subuhnya jangan bolong. Habis asar sampai jam 00 ke anak yatim kurung, paksain. Baik Pak Haji. Karena kalau mbaknya nggak sedekah subuh, nanti hidup, makan, bisa bayar listrik, bisa ngidupin keluarga, tapi dari hutang. Bener Pak Haji, itu yang saya alami. Aduh. Kemarin waktu sering masih kesini tuh kan alhamdulillah setiap minggu ada aja pemasukan, transferan. Bosnya juga gampang banget dari kantor. Ini tagihannya udah 1 bulan, susahnya minta ampun, malah nomor suami saya diblokir. Hah? Nomor suami saya diblokir sama bos. Tapi kalau mau kontekan lewat langsung seluler, nggak pakai WA gitu. Oh.
gara-gara nagih kemarin. Iya. Iya iyalah, tersinggung lah bosnya lah. Kan bosnya janji Pak Haji mau ngasih 25 juta gitu. Giliran ditanyain, anu belum dari sono kantor susah kan, mungkin dia marah kali. Iya belum. iyalah, tersinggung bosnya. Wasilahnya ada aja jalannya. Coba mbaknya sedekah subuh jangan bolong. Kalau memang belum bisa baca Quran ya udah sedekah subuhnya jangan bolong. Sedekah Jumat barokahnya jangan bolong. Kalau memang mbaknya belum bisa bangun jam 00, sedekah subuhnya jangan bolong. Kalau mbaknya belum bisa mandi atau mbaknya belum bisa senyum, nggak apa-apa. Yang penting sedekah subuhnya sama sedekah Jumat barokahnya ke anak yatim kurung jangan bolong. Mbaknya belum bisa tahajud, nggak apa-apa. Yang penting sedekah subuhnya sama sedekah Jumat barokahnya jangan bolong. Mbaknya belum bisa baca Quran, nggak apa-apa. Yang penting sedekah subuhnya sama sedekah Jumat barokahnya jangan bolong. Mbaknya belum bisa sholat badiah qobliyah, nggak apa-apa. Yang penting sedekah subuhnya jangan bolong. Mbaknya belum bisa sholat taubat, nggak apa-apa. Yang penting sedekah subuhnya jangan bolong. Mbaknya belum bisa melanggar sifat 18, masih banyak tuh yang dilanggar. Nggak apa-apa. Yang penting sedekah subuhnya jangan bolong. Udah itu aja. Soalnya sedekah subuh tuh sakral mbak. Iya Pak Haji benar. Sakral banget. Jangan sampai bolong. Kemarin saya hampir mau stres sama bunuh diri Pak Haji, ya ampun. Janganlah. Ntar gue bunuh aja. Kalau lo bunuh diri dosa. Setiap hari Kalau gue ditagih, bunuh lo Pak nggak Haji. dosa. Setiap hari Pak Haji. Sampai setiap hari hampir bertengkar sama suami. Apa? Setiap hari ditagih terus rentenir, utang terus setiap hari udah sekarang mah. Iya. Terus kalau kesini tantangannya sama bapak saya pasti Pak Haji. Contohnya gimana? Kan saya nangis-nangis minta utang, kan mau beli susu, mau beli apa, mau Bapaknya beli utang, tinggal kan. di mana? Bapak saya di Cikarang, saya di Bekasi kan. Bapaknya bilang sama anak saya yang besar tuh, mama kamu nangis-nangis, giliran punya uang, perginya ke DRD terus. Nggak punya uang, nangis-nangis, minta mau bingung, mau makan, mau bayar utang gitu kata. Iya, anak saya ngomong sama saya yang besar, yang perempuan. Terus anak mbaknya ikut simbahnya apa ikut mbaknya? Ikut saya Pak. Oh ikut. Iya. Oh iya. Ikut saya. Tapi dia dukung banget kalau saya kesini. Apa? Dia dukung kalau saya kesini. Anak perempuannya? Suruh diem-diem. Anak perempuannya? Iya. Iya. Jangan ngomong ke mbah, jangan ngomong ke bapak mah. Kalau bapak nggak setuju, mama diem-diem aja. Iya. Saya jalanin ilmu RDAY mbak. Iya. Saya jalanin ilmu RDAY sendirian. Tanpa anak saya 3, tanpa istri saya. Sendirian saya sendiri. Tanpa ibu saya, tanpa kakak saya. Sendirian saya. Tapi setelah saya berhasil, sukses, kaya raya, yang datang presiden, yang datang menteri, yang datang gubernur, yang datang kapolda, pangdam, istri, anak saya, ibu saya, kakak saya tuh ada tuh. Coba lihat ya. Oh, iya. Emang begitu mbak. Oh, iya. Tenang aja. Dulu ibu saya nggak ada di sini. Ibu saya ada di rumahnya. Sekarang ibu saya ada di sini. Tenang aja. Emang begitu. Namanya juga Iya, kan ilmu gak waras. Tapi kan yang penting hasilnya waras. Iya, dibilang katanya saya kayak judi online, kayak slot gitu, sering dimarahin kan sama bapak saya. Iya, kayak judi online, kayak slot. Awal-awalnya nanti dapat uang-uang. Ya orang sedekah anak yatim dikatain kayak judi online. Iya. Iya, sama bapak saya. Nggak apa-apa. Mbak, ini anak yatim di luaran sana juga suruh ngaji ke sini. Nggak mau. Alasannya nanti suruh ngaji aja. Tapi setelah anak yatim saya berangkatin umroh, ini yang pada daftar ngaji banyak bener nih. Oh, iya Pak. Iya, ini besok saya udah ngobrol sama kakak saya. Saya mau bawa anak-anak jalanan liburan jalan-jalan ke Eropa. Tidak umroh, tapi jalan-jalan ke Eropa. Tuh, yang rajin ngajinya nggak bolos. Besok habis Ramadan, habis Idul Kurban. Setelah saya dagang sapi udah selesai, potong sapi, saya mau bawa anak-anak jalan-jalan ke Eropa. Iya, Jerman, ke Prancis. Duluan saya ke Eropa apa duluan perang dulu tuh Iran sama Israel. Ya. Iya, saya mau ke Eropa, bawa anak-anak jalan-jalan ke Menara Everest, ke Prancis. Kemarin udah saya janjiin, sayang, pokoknya ngajinya nggak libur, Pak Haji mau bawa kamu ke Eropa. Iya, mbaknya ikut aja. Iya, dampingin anak yatim kan yang dibawa banyak. Kita bawanya 100.
ongkos Pak Haji. Ya nanti saya ngongkosin, yang penting banyak jalanin dulu. Ya Pak Haji. Ya banyak kok tamu-tamu yang pada mau ngikut kok, gratis kok. Insyaallah. Gratis, naik pesawat, jalan-jalan sama anak yatim. Kita naik Singapore Airlines, jadi transit dulu di Singapura. Nah jalan-jalan di Singapura, setelah itu baru kita terbang ke Eropa. Seneng, tapi mbaknya paksain dulu tuh ilmu RDAY. Mbak, kalau saya boleh tahu dari 10 item, yang mana yang susah kalau dipraktekin? Dari 10 item, bangun jam 00, senyum, mandi, tahajud, baca Quran 12 juz, sedekah subuh, sedekah Jumat, sholat ba'diyah qobliyah, sholat taubat, sifat 18. Yang mana yang susah kalau dipraktekin dari 10? Yang paling susah Pak Haji, yang itu bangun jam 00 itu, terus sama sholat taubatnya paling bolong-bolong gitu masih kadang kalau lagi jalan. Coba diseriusin pelan-pelan, bisa gak? Iya, nanti biar saya pilih. Jadi saya bilang sama panitia nih, pilih mbaknya nih yang dari Lawalumbu, yang dari Bekasi. Tolong diprioritasin, bisa dampingin anak yatim ke Eropa gitu. Banyak mbak, ini pengurus-pengurus admin pada pengen ikut. Enggak saya ajak. Gue lihat mukanya udah bosan, gue mau ganti orang. Mau ganti lu aja. Kuto Arjo Pak Haji. Iya, apalagi pada uang Kuto Arjo ya. Iya, saya aslinya Kuto Arjo. Sekampung aja. Kalau yang nggak Kuto Arjo nggak usah diberakatin ya. Nepotisme. Iya Pak Haji. Kuto Arjo ini mana? Saya Kuto Arjonya Kemiri. Oh Kemiri. Masih ke sana Bruno saya. Bruno. Kecamatan Bruno. Ya. Tegal itu apa namanya? Tegalsari. Sebelumnya Pak Haji. Apa Galucul? Galucul itu yang dekat itu potong hewan apa namanya itu? Yang mana? Itu Bruno. Bawahnya Bruno apa namanya? Bruno. Bawahnya yang lewat kali naik ke atas. Oh. Pasar. Pasar Bruno itu. Iya sebelumnya apa Sebelum namanya? Pasar Bruno. Itu kan Kali Tapen sebelum Pasar Bruno. Turun lagi. Turun lagi apa ke sana lagi? Gunung Tugal. Oh, Gunung Tugal. Ya. Gunung Tugal itu. Tempat orang ngumpul-ngumpul, Mas. Ya. Saya kalau ke Bruno lewatnya sono, Pak Haji. Kalau lewat Lewat Gunung Tugal. Ya, kalau ke Miri kan jalannya agak rusak. Iya. Dia belum tahu Gunung Tugal tempat apa. Iya. Tempat tukang itu kan, Pak Haji. Hah? Tempat orang itu. Iya, titik-titik. Gunung Tugal ya. Iya, iya. Kemiri. Iya. Bruno naik ke Miri ya. Iya. Saya di Gowong yang nancep ke atas. Iya. Coba praktekin Mbak, biar besok mbaknya saya pilih dampingin anak yatim ke Eropa ya. Kalau besok kan saya mau berangkatin umroh tanggal 19 Februari. Oh, pas. Besok yang dampingin saya tunjuk Mbak Ratih yang dampingin. Besok nanti setelah Idul Kurban habis acara potong sapi saya mau bawa anak-anak ke Eropa 100 anak keliling Eropa. Iya, Pak Haji. Gitu. Banyak kalau bisa ikut kepilih ya. Banyak sih admin yang pada pengen ikut tapi nggak saya ajak, nggak. Banyak yang banyak aja ikut ya. Terutama orang Kuto Arjo. Ya, terima kasih Pak Haji. Orang Kuto. Purworejo. Tapi saya punya anak bayi Pak Haji. Itu Dibawa aja anaknya. Bawa, gendong. Seneng lah jalan-jalan ke Eropa. Tapi praktekin dulu ilmunya RDAY ya. Iya, Pak Haji. Ke Eropa. Seneng anak-anak seneng. Lomba. Terus apa nih maksain ke RDAY? Hari ini apa maksain ke RDAY? Biasa Pak Haji, itu kan suami udah survei kerjaan berapa tempat aja itu biar dulu semua Pak Haji. Maksudnya Survei kemana aja? udah ke Semarang, Ya. Lampung, terus Cipinang, Terus? kemarin terakhir yang di sini di Tambun, Terus di Cikarang, terus udah bikin pengajuan apa itu yang di Galaksi kan ada itu Bekasi Galaksi. ya. Ya, udah. Bikin apa? Bikin rumah. Terus yang di Semarang yang ini, yang bos yang ini, yang biasa langganan, pabrik, renov pabrik gitu, yang di Semarang. Terus Itu udah disurvei semua, sama sekali belum ada yang jadi sampai sekarang. Uangnya juga belum turun gitu ya. kamu tahu gak kenapa penyebabnya kok belum selesai? Ayo. Belum ditunjuk atau belum pelaksanaan atau belum dikerjain. Tahu gak kenapa penyebabnya? Ayo. Nggak tahu Pak Haji. Karena kamu berharap, suami kamu berharap. Oh, Pak Haji.
Janganlah, kan ayatnya gini. Hidup ini adalah senda gurau dan permainan. Main-main aja. Ini tadi saya nyantai aja. Saya tadi beli buah dulu ke mana namanya? Ke Allpress buat ibu saya. Saya beli makanan buat ibu saya. Saya nyantai. Ini barusan nih. Oh ya Pak Haji. Pak Haji, besok Jumat saya kasih duit ya. Ya Mbak. Coba Mbak, saudara bukan, teman bukan, hajatnya terkabul. Tuh Mbaknya lihat, sini berapa juta nih baca? Insya Allah ya. Berapa? 600 juta. Hah? 600 juta. 600 juta? Iya. Itu mana dia bilang. Masya Allah. Hari apa? Jumat. Besok kan? Iya. besok. Udah ngomongin sekarang. Masya Allah. Saudara bukan, teman bukan. Pak Haji, alhamdulillah hajat saya cair 60 miliar. Besok Jumat ya saya kasih buat Pak Haji 600 juta. Alhamdulillah. Buat saya Jawa anak-anak ke Eropa. Nabung. Itu kemarin suami saya suruh jualin tanah tapi anak saya yang orderin ke agen ya mudah-mudahan juga. Jangan berharap. Salah aku Pak Haji. Saya nggak berharap beliin istri saya jeruk. Beliin istri saya jeruk nggak berharap. Istri saya beliin jeruk nggak berharap. Mending belinya sedikit. 1 dus. Insya Allah. 1 dus saya beliin. Harganya mau tahu? 350.000. Isinya berapa? 7. 7 biji. 7 biji. Iya. 7 biji. Ya. 600.000 ibu saya beliin. Saya beliin 600. Nah, ini 600 juta besok Jumat. Langsung ya, Pak Haji. Besok Langsung Jumat ya langsung. Pak Haji. Makanya wow, besok Jumat saya nggak live di sini, nggak mau masuk. Ngapain orang nggak ada duitnya? Saya Pak Haji. mau ketemu tamu lah yang ada duitnya lah. Karena duit nggak ada saudaranya kan? Betul Pak Haji. Nah, di sini paling cuman 2 juta ngapain? Dipaksain datang libur. Jadi mbaknya jangan berharap. Mbaknya berharap.